Halo teman-teman YouTuber, selamat berjumpa kembali di channel saya. Kali ini saya akan berbagi mengenai proses install ulang kembali Windows 7 ya. Kali ini saya akan install ulang Windows 7 Ultimate yang versi 32 bit di netbook Acer ini. Acer Aspire One Happy ya. Karena kemarin untuk harddisknya saya pasang di laptop Toshiba B40 Main A, dan untuk harddisk dari Toshiba B40 Main A yang ini adalah yang di HDD kemarin ya. Ini berisi game PS2, dan kita akan install ulang tanpa memformat ya, karena ini kan ada datanya atau isinya. Karena di Windows 7 itu tidak seperti Windows yang lama, Windows XP, dimana kalau Windows XP kalau kita mau install kita rata-rata harus format partisinya ya, dan nanti di Windows 7 akan kita pilih untuk opsi yang tanpa memformat atau menghapus partisi. Oke, karena laptop ini akan kita pakai juga ya untuk servis ya. Oke, bagaimana prosesnya? Tonton terus video ini, dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel saya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Oke, kita lanjutkan videonya. Kita pasang dulu harddisknya. Kita kunci bautnya. Kita siapkan setupnya juga. Oke, untuk proses installnya kali ini kita tidak akan menggunakan setup pakai flash disk ya, bootable flash disk, tapi kita pakai cara yang bisa dibilang cara yang lebih lama ya, cara sebelumnya, yaitu pakai kaset. Dan karena laptop yang jenis netbook yang kecil seperti ini tidak ada optical drive atau DVD drive nya, jadi kita harus menggunakan, kalau teman-teman ada USB DVD drive bisa pakai itu. Dan karena saya adanya adalah SATA DVD drive, jadi saya akan pakai SATA DVD drive ini dengan menambahkan sebuah alat yang namanya converter SATA to USB dan juga adaptornya. Adaptor ini dan kabel SATA to USB ini kalau teman-teman beli namanya air driver ya. Dan ini adalah optical drive untuk PC atau komputer. Ini mereknya LG kalau tidak salah. Saya pakai merek LG, dan ini cukup ekstrim karena saya lepas untuk top covernya atau seluruh casing luarnya saya lepas. Oke. DVD setupnya ini burningan sendiri, Windows 7 Ultimate. Ini service pack 1 yang X86 atau 32 bit ya. Kita pasang, kita taruh penutupnya. Jadi teman-teman tidak harus seperti ini, maksudnya tidak perlu dibongkar-bongkar ya, karena ini cukup ekstrim dan bisa dibilang ada bahaya juga. Ini karena dulu ceritanya itu casingnya kotor ya, jadi kotor, berkarat cukup parah, jadi saya lepaskan seperti ini. Oke, kita akan masuk proses installnya. Sebelumnya kita perlu USB keyboard karena keyboardnya ini rusak ya. Saya ambilkan dulu.
Wah, pakai USB keyboard. Kita akan masuk ke BIOS dulu ya teman-teman. F2, bukan delete ya, ternyata tombol F2. Ini error karena sebelumnya untuk harddisknya itu ada instalan Windows 10-nya ya. Kita restart dulu aja. Kita masuk ke BIOS. Nggak kelihatan. Saya dekatkan saja. BIOS-nya ini kita masuk ke bootnya. Kita pakai USB CD-ROM. Ini belum terbaca. Kita exit dulu. Belum terbaca, kita pindahkan dulu untuk USB-nya. Taruh dulu. Kita coba masuk ke BIOS kembali. Masih belum terbaca. Kita coba exit dulu. Belum terbaca. Kita coba slot yang lain. Jadi cukup ribet ya. Ini mulai terbaca ya teman-teman. Tapi untuk keyboard saya ini tidak terbaca. Kita pindah dulu. Setup, mana ini setupnya? Loading. Bisa terbaca ya teman-teman optical drive-nya.
dan kita tunggu proses setupnya berlangsung. Nah, teman-teman bisa dengar suaranya kencang banget. Ini kalau terlempar bisa bahaya ya, jadi teman-teman harus hati-hati kalau seperti ini. Tapi kalau lebih amannya kita tidak perlu membuka. Ini hanya biasanya untuk teknisi atau teman-teman yang memang terbiasa untuk pekerjaan yang seperti ini, teknisi servis ya. Cukup silau. Untuk zona waktunya akan saya ganti ke Indonesia. Kita centang di sini, kita next. Silau ya. Saya zoom dulu. Autofokusnya mana nih? Tetap silau, akan saya coba dekatkan. Di bagian ini teman-teman centang mana sih? Tidak terlihat ya teman-teman. Teman-teman centang lalu tekan next atau klik next, pilih di bawah custom, dan ini harddisknya yang akan kita install yang atas ya. Ada 2 buah partisi. Silau. Ada 2 buah partisi, dan biasanya kalau ini tidak ada isinya atau isinya tidak penting, kita bisa pilih di bagian ini drive option lalu kita delete maupun format ya. Tapi di sini kita hanya akan langsung pilih next karena kita tidak akan memformat partisinya. Kita pilih next. Oke, ini ada petunjuk, nanti data-data yang lama akan dibuatkan folder dengan nama windows.ul.old ya. Kita pilih OK, dan kita tunggu proses setupnya berlangsung. Ini mirip seperti di Windows 10 juga, jadi akan saya skip, nanti akan saya videokan kembali. Untuk setup dengan media kaset DVD ini biasanya lebih lama daripada pakai flashdisk ya teman-teman. Jadi sebenarnya tidak saya rekomendasikan menggunakan kaset DVD, tapi ini tambahan saja untuk teman-teman yang mungkin masih belum punya setup yang flashdisk dan masih punya optical drive maupun DVD setup Windows ya. Dan kalau laptop yang 14 ini yang ada optical drive-nya juga pakai media DVD, jadi masih lebih lama untuk proses installnya dibandingkan dengan yang flashdisk. Jadi kita tunggu saja. Kita restart now. Coba masuk BIOS. Kita ubah untuk bootnya. Ini terbaca ya untuk
USB DVD-nya. Tapi untuk bagian atas kita biarkan seperti ini, kita tambahkan menu ini untuk setup nantinya. Lalu kita exit, simpan. Kita biarkan ya di menu ini teman-teman, jangan ditekan apa-apa, nanti install ulang lagi. Ini agak beda, muncul di bagian ini lagi ya. Tadi bagian registry kalau tidak salah. Kita tunggu sampai selesai, nanti kita akan lanjutkan lagi videonya. Oke, setelah ditunggu nanti akan muncul ini ya teman-teman. Jadi untuk setupnya itu memang perlu ditunggu saja. Ini tinggal kita atur-atur sedikit ya. Untuk drivernya kalau teman-teman membutuhkan dan mungkin belum punya, nanti akan saya coba sertakan di link di deskripsi. Teman-teman bisa cek dan download dari link yang saya sertakan tersebut. Oke, kita tunggu sampai masuk ke menu. Nah, sisi kan dulu. Oke, sudah masuk ke menu dan kita akan coba cek untuk data yang ada di partisi yang tidak kita format tadi ya. Kita masuk ke komputer. Oke, di sini dan ada partisi untuk Windows UL. Ini ada 2 buah ya teman-teman. Tidak apa-apa. Ini mungkin ada instalan Windows yang lama juga. Kita coba cek ya untuk data. Ini bukan yang ini. Coba satunya lagi. Oh, ini data instalan. Untuk data yang lainnya aman ya. Ini ada, ini contohnya, ini adalah data-data saya, jadi aman. Jadi seperti ini ya teman-teman caranya untuk menginstal ulang Windows tanpa memformat atau menghapus partisi, dan setupnya pakai media kaset. Dan di sini saya pakai USB DVD drive. Sebentar. Oke, cukup sekian teman-teman, semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi.
Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.